Nah, oke. Nah, kalau misalnya apa namanya di sini kita lihat ya. Jadi Anda punya hak untuk meminta izin asinkronus sebesar maksimum 2 pertemuan ya. Nah, off the record tapi direkam ya. Ya kalau terpaksa 3 pertemuan nggak apa-apa ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya perkuliahannya itu terpaksa Anda asinkronus, Anda boleh kuliah eh, di lain waktu ya. Tapi syaratnya adalah minta izin dulu di grup WA. Ya. Oke. Insya Allah saya izinkan lah. Ya. Pasti saya izinkan. Yang penting alasannya itu adalah alasan yang eh, jujur aja ya, yang jujur. Gitu ya. Oke. Nah, praktikumnya juga 14 pertemuan. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini teknis pengerjaan kuis nih ya. Nah, para mahasiswa sekalian ya, tolong dibaca. Kuis kuliah ya, dibuka 1 hari sebelum kuliah, ditutup 1 hari sesudah kuliah. Ya kan? Jadi boleh mengerjakan kuis itu 2 kali. Artinya, kalau misalnya kuisnya kira-kira kurang bagus jawabannya, boleh di apa namanya diulang sekali. Ya. Nah, yang jelas harus diulang dalam waktu yang diberikan, ya. 1 hari sebelum dan sesudah. Oke. Kemudian tugas mandiri itu dibuka setelah kuliah dan ditutup 7 hari. Jadi ada waktu yang cukup lama ya untuk tugas mandiri. Oke. Dan diberikan 3 kali ulangan atau kesempatan. Semuanya ada di LMS ya. Apa LMS tuh? Lemes. Bukan. Lecture Management System. Ya. Ya kan? Ini kan karena mahasiswanya masih semangat gini banyak tugas gini kasihan gitu ya. Makanya saya banyak melawak di sini ya. Oke ya. Nah, kalau di sini lebih susah membuat Anda ketawa daripada ketemu langsung itu biasanya ketawanya lebih keras lagi gitu ya. Nah, apalagi kalau dosennya nggak sengaja kepleset jatuh gitu ketawa. Enggak ya. Oke. Itu namanya jahat ya. Nah, tugas praktikum ya. Nah, dibuka dari awal praktikum ditutup 7 hari setelah praktikum. Ini bisa dibaca lagi ya. Misalnya apa yang terjadi namanya kita manusia ya, kadang kita terlambat, kadang kita ya kan, kita nggak lupa yang benar ya. Kalau nggak lupa bukan manusia ya. Nah, apa? Berbagai tugas siapa itu. Jadi mahasiswa yang terlambat atau lupa online pada kuis dan tugas diberi kesempatan, tapi tolong jangan dibiasakan. Jadi kalau misalnya Pak, saya tuh tiduran tiduran sehari setelahnya, enggak ya. Nah, itu namanya ketiduran, tidurnya tidur akbar itu ya. Nah, itu boleh dapat 1 kali kesempatan ya, sebelum UTS dan sebelum UAS ya. Oke. Ya udah, jangan terlalu takut ya. Pokoknya ini cuman worst case aja lah kalau misalnya terlambat atau lupa ya, kalau bisa jangan ya. Nah, jadi dinikmati saja prosesnya ya. Ini semua pasti mengalami ya. Anda lihat saya pernah mengalami ini juga sama seperti Anda ya. Saya itu angkatan 38. Saya pernah ngalamin seperti ini ya. Masa-masa yang benar-benar berat seperti ini dan Anda lihat saya masih ingat ya. Nah, semuanya baik-baik. Saya juga nggak gundul kan. Nah, jadi masih baik-baik. Ini penting ya. Nah, berapa? Oh, mohon 50. Jadi maaf, suaranya putus-putus. ada banyak di mana nih kalau Anda lihat nih? Paling banyak nah, paling banyak di praktikum, benar nggak? Ya. Halo? Ya, gimana suara saya?
Tadi sempat putus-putus, Pak. Tapi sekarang kayaknya Suara masih. saya atau tidak? Di saya masih putus-putus, Pak. Sekarang masih putus-putus ya. Oke. Sebentar, kalau masih putus-putus, mungkin saya mau ganti jaringan dulu. Ini gimana? Masih putus-putus? Udah lumayan aman sih, Pak. Lumayan aman tuh maksudnya apa? Lumayan Udah aman. lancar. Emangnya di belakang saya ada apa? Ya, ya nggak apa-apa, saya ngerti maksudnya. Ya, suara saya gimana ini? Udah lancar, Pak. Nggak Lancar ya. putus-putus. Sekarang udah lancar ya. Nah, itu kan gara-gara yang di belakangnya root itu tuh, ya. Ya, oke ya, kita lihat di sini. Jadi yang paling besar penilaiannya itu apa? Yang paling besar nilainya apa nih? Kriteria penilaiannya. Praktikum, Pak. Praktikum kan ya. Jadi gini loh. Kalau misalnya kuis, aduh saya pernah kelewat kuis, nggak usah panik, nggak usah stres karena cuma 5%, ngerti nggak? Ya paling cuma berkurang 1%, nanti kan nggak masalah, nggak usah panik ya. Yang panik itu apa? Kalau nggak ikut UTS atau UAS baru panik ya. Jadi kalau bisa ya namanya kadang kita lupa ya kuis atau apa nilainya jelek ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa maksimalkan di yang lainnya. Oke. Oke. Untuk mata kuliah fisika 104, waduh, ini nulisnya pakai tinta merah besar lagi nih. Kayaknya marah banget nih dosennya. Tidak ada ujian perbaikan. Sampai marah-marah begini. Ya Allah, kasihan atau mahasiswa. Siapa ini? Ya. Oke. Tag koordinator ya. Nah, tidak ada ujian perbaikan ya. Ujian susulan diberikan bagi mahasiswa yang sakit atau alasan yang dapat diterima. Diperkuat dengan surat validasi dari BPKU. Ya udah, ikutin aja lah ya. Ya. Jadi kalau memang nggak bisa, ada alasannya misalnya sinyalnya waktu itu nggak bagus ya. Itu kalau bisa ya kita persiapkan diri lah ya. Gimana caranya supaya dapat sinyal. Ini masih dapat kuota dari pemerintah nggak? Ada yang masih dapat kuota dari pemerintah? Ya. Oke, kalau kalau pokoknya gimana caranya ya kalau bisa itu eh, jangan sampai ada nggak ikut ujian. Tapi kalau emang susah banget ya susulan ya. Tapi itu alasannya kalau bisa jangan sampai terjadi gitu ya. Oke. Yang namanya kita manusia nggak pernah tahu ya. Oke, ini sekarang tipsnya untuk mendapat nilai A ya. Yang pertama, ini saya ada 3 tipsnya. Saya bacain pertama-tama ya. Ini beda-beda loh ini ya. Yang pertama itu belajar gitu ya. Yang kedua belajar, yang ketiga belajar. Jadi semua itu sama. Jadi tips dan triksnya itu ya. Nggak ada cara instan ya untuk sukses. Ya. Jadi belajar, belajar, belajar. Emang ini cuman sederhana satu kata ini. Nggak ada ya caranya sukses tanpa kerja keras itu nggak ada ya. Jadi harus belajar, belajar, belajar. Ya emang tugasnya belajar. Saya aja masih belajar ya. Ya, saya aja masih belajar sampai sekarang ya. Ya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya ada caranya belajar yang pas itu gimana? Itu setiap orang beda-beda stylenya ya. Ada yang tadi saya bilang ya, belajarnya itu malam hari gitu. Ada pada saat dia habis orang lain pada tidur, dia buka lampu terus dia belajar. Itu ada yang seperti itu ya. Makanya pas siang hari kuliah dia ngantuk gitu ya. Matanya merem gitu ya. Tapi itu positive thinking berarti dia itu malamnya sedang belajar gitu ya. Ya kan? Nah, belajar untuk tidak tertidur ya seperti itu ya. Nah, oke, ada yang belajarnya itu sambil apa? Sambil di kafe ada, yang nggak bisa belajar di rumah, harus belajar di luar tuh ada. Jadi harus suasananya tenang, bebas dari gangguan, gitu ya. Oke. Bahkan ada yang belajarnya di tempat tidur juga ada, ya. Belajar di tempat tidur gitu kan. Ada yang begitu, ya macam-macam lah caranya. Sambil menutup, oke ya. Nah, yang saya tahu ya,
Kalau Anda insomnia itu salah satu cara tidurnya itu adalah baca buku fisika di malam hari. Gitu. Oke, nah ini materi kuliah kita ya. Tapi sebelumnya ya, nanti kalau udah selesai boleh bertanya ya. Ini ada beberapa materi ya. Pertama adalah besaran dan satuan. Yang kedua itu adalah dia sistem pengukuran juga ya, kinematika, ya, dinamika, kerja dan energi, stimulus bergerak, fluida, getaran dan gelombang, dan seterusnya ya. Nah, untuk UAS juga akan saya handle dari 8 sampai 14 ini bisa dilihat. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Materi perkuliahan. Nah, ini materinya bisa dibaca sendiri ya. Oke. Jadi mirip-mirip dengan yang di SMA, cuman ini pendalamannya lebih dalam lagi. Ya. Ya. Nah, ini apa ini? Waduh, serius amat ya. Nah, jadi ini hal-hal yang tidak perlu dilakukan ya, terutama perjokian itu jangan ya. Nah, ini sanksinya agak berat nih ya, perjokian ya. Ya, tapi bukan berarti yang sanksi sedang ini boleh dicoba-coba, kalau bisa jangan lah ya. Kita belajar untuk menjadi uh, manusia yang baik karena masa depan Indonesia itu tidak ditentukan oleh orang-orang yang tua ya, tapi para mahasiswa ini yang di kelas ini masa depan Indonesia ada di sini, kaum milenial ya, yang apa namanya masih semangat ini ya, ini di tangan Anda lah bangsa kita ya, nasibnya ya. Nah, oke lah ya. Nah ini nggak usah lah, ini nggak usah dibaca ya. Nah ini ya referensinya ini boleh di-download ya, bisa di-download di LMS tuh ada ya. Nah di sini nih masalah. Nah ini ada e-book ya, e-booknya bisa di-download ya, langsung di sini nanti bisa dibaca-baca gitu ya. Oke. Kalau versi bahasa Indonesianya ya buku fisika kayak ini bisa dilihat di sini juga ya. Tipler ini ada buku bahasa Indonesianya ya. Bisa banyak dicari di kalau di IPB itu di daerah Bara itu ya. Udah pernah ke Darmaka belum? Nah, udah ya, udah pernah ya. Nah itu di situ ada banyak buku-buku ya. Atau di Gramedia juga ada ya. Nah ini Holiday Restrict juga ternyata masih dipakai kok ya. Ini saya dapatnya di toko online ya. Ini kayaknya murah juga, ini nggak mahal ya. Jadi di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak itu ada yang jual fotokopian sih, mungkin nggak asli tapi lebih apa ukurannya lebih kecil, harganya juga cukup terjangkau ya. Pokoknya buku itu guru yang terbaik ya, book is the best teacher gitu ya. Nah ini bisa dilihat di sini. Oke ya. Jadi kuncinya sebetulnya satu nih, pesan saya buat para mahasiswa ya. Like what you do ya. Nah, sukai apa yang Anda lakukan. Try to find passion ya. Temukanlah sesuatu yang membuat Anda senang untuk belajar fisika. Apa aja itu? Bisa baca buku-buku biografi para fisikawan, nonton film fiksi juga bisa ya, kayak Star Trek, Star Wars gitu nggak apa-apa ya. Nonton itu di Netflix ya, ya kan? Jadi apa namanya ya, jangan nontonnya hantu jeruk perut aja. Jadi ada yang kira-kira mendidik gitu ya. Nah, jadi kalau Anda punya kesukaan terhadap fiction itu banyak yang senang fisika gitu ya. Oke. Oke, baik sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak perlu takut ya, saya akan menjawab semua pertanyaannya. Saya jamin semua pertanyaan itu tidak ada yang bakal menjadi sesuatu yang lucu ya. Semuanya pasti seru pertanyaannya. Silahkan. Ini luar biasa kelasnya ya. Tidak ada yang bertanya, pinter kabeh ini ya. Jadi semuanya udah tahu nih. Semuanya ya, saya kalau ada pertanyaan berarti sudah sangat jelas, sejelas-jelasnya ya. Oke. Biasanya kalau nggak ada yang bertanya itu kuliahnya cepat selesai ya. Amin ya. Baik. Begitu ya. Kalau begitu saya lanjutkan dengan materi selanjutnya. Waktu kita sudah 40 menit ya, nggak terasa. Baik. Ya.
The universe is on your hand. Nah, ini fisika ini sebetulnya menarik banget ya. Menarik banget dalam hal begini loh. Fisika kan ilmu dasar ya. Jadi kita itu nggak bisa lepas gitu loh. Bagaimanapun setiap hari itu kita terpengaruh sama gravitasi ya. Kita terpengaruh sama gesekan yang memungkinkan kita untuk memegang benda ya berjalan. Kita melihat dengan mata itu ada fisikanya. Itu yang sederhana. Kemudian kalau kita pakai HP nih, biasanya kalau mau order makanan buka aplikasi apa? Ada aplikasi online ya, bisa mesen makanan langsung ya, GoFood, Gojek gitu ya. Itu kan ada GPS-nya tuh. Nah, GPS-nya itu dia pakai satelit kan, pakai satelit, ada 3 satelit yang memberikan kita alamat rumah kita dengan cara mengirim sinyal. Nah, mengirim sinyal yang kemudian bertemu di titik yang merupakan alamat kita. Nah, supaya alamat kita itu nggak nyasar, ya, itu ada yang namanya sinkronisasi. Ya. Nah, sinkronisasi, kalau boleh saya ini di sini sedikit menggambar ya. Ya. Mungkin di sini bisa dilihat, ini misalnya ini bumi kita. Ya. Nah, misalnya ada 3 satelit di sini yang masing-masing mengirimkan sinyal untuk memberikan kita titik GPS yang sesuai ya. Nah, di sini berarti harus ada yang namanya ini kok warnanya ada namanya sinkronisasi ya. Nah, sinkronisasi ya. Jadi sinkronisasi itu adalah proses di mana ketiga-tiganya harus mengirimkan waktu sinyal dengan saat yang bersamaan ya. Nah, ternyata ya gravitasi itu beda-beda nih. Gravitasi di sini sama gravitasi di permukaan bumi sama yang ada di luar ini beda-beda nih. Ya. Nah, ada perbedaan gravitasi menurut teori. Nah, menurut teori relativitas umumnya Einstein ini nggak usah dicatat sih sebenarnya ini ya. Ini cuma itu semakin besar gravitasinya, itu waktunya semakin lambat. Pernah nonton film Interstellar nggak? Pernah? Pernah nggak nonton film Interstellar? Belum, Pak. Belum. Kalau Squid Game kamu udah pernah? Belum. Pernah, Pak. Kalau Squid Game kamu nonton yang nembak-nembakan orang di bunuh sadis kamu nonton ya. Ya nggak apa-apa, aku juga nonton. Nah, Interstellar itu film yang menggambarkan gimana keadaan seseorang yang pergi menemui sebuah black hole ya. Ingat nggak filmnya? Ya. Nah, jadi kalau kita di bawah medan gravitasi yang besar itu waktu lebih lambat daripada kita berada di medan gravitasi yang lebih kecil, yaitu di sini ya. Gravitasi di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, menurut teori umumnya Einstein, waktu kita itu nggak sama, lebih lambat yang dekat permukaan bumi dibandingkan yang di luar permukaan bumi. Jadi waktunya ada sedikit melambat, walaupun hanya berapa milisecond. Nah, ini kalau misalnya kita tidak sinkronkan, bisa-bisa GPS kita itu nyasar gitu. Bisa-bisa nyasar. Nah, ini cukup berbahaya apalagi kalau kita menggunakan auto GPS. Misalnya nanti nyetir mobil tanpa menggunakan supir ya, cukup dari di guide lewat GPS. Nah, itu berbahaya kalau nggak sinkron. Nah, supaya bisa sinkronisasi ini, kita harus memasukkan koreksi dari teori relativitas umum itu. Ya. Jadi teorinya Einstein yang membicarakan gravitasi itu ternyata dipakai oleh Google Map, dipakai oleh aplikasi seperti GoFood dan Gojek. Jadi yang tadinya kita berpikir ini hanya sebuah teori saja, ternyata ada aplikasinya. Ya. Ini seperti itu. Ya. Oke, nanti masih ada aplikasi lainnya ya, yang nanti akan saya berikan juga. Nah, kalau ngomong fisika biasanya saya lebih semangat ya, karena apa? Fisika itu benar-benar exciting banget. Ya. Sayang waktunya cuma sebentar nih. Oke, apa itu fisika ya? Jadi fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi nih, cara kerja materi dengan energi. Ya. Jadi materi dan energi yang ada di alam. Nah, kita tahu ya bahwa di alam semesta kita itu nggak cuma ada apa namanya
materi yang kita lihat ya. Jadi visible matter ya. Kalau Anda lihat di sini, visible matter kita itu cuma 5% loh. Ada yang nggak yang tahu sisanya itu dalam bentuk apa? Yang kita lihat, yang kita pelajari sekarang nih fisika sampai 14 pertemuan itu visible matter itu baru 5% dari seluruh alam semesta kita. Sisanya apa? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Dari Pak. Iya, silakan. Dark matter bukan, Pak, atau benda hitam? Iya, bagus sekali. Dark matter nih ya, ini adalah materi gelap nih. Sekitar 20%. Ada lagi yang lain yang cowok tadi? Nah, tadi apa? Mempelajari matter and apa? Energi ya. Nah, kira-kira sisanya apa nih yang kaitannya sama energi? Ada yang tahu nggak sisanya? 75%. Depannya pakai huruf D. Matter and energy berarti apa? D? Apa kira-kira? Dark energy. Nah, oke. Gimana nih? Masih pada semangat belum nih? Halo? Suara saya masih terdengar? Pak, masih Ya. Pak. Masih, takutnya koneksinya bermasalah nih ya. Oke ya, jadi ada dark matter, dark energy. Nah, ini kita nggak tahu nih, ini masih misterius ya. Ini masih misterius, kita nggak tahu nih sebetulnya apa nih. Nah, ya ini masih misterius ya. Jadi masih belum jelas ya. Ini tuh sebetulnya apa. Jadi kita baru tahu sampai sejauh ini itu baru 5%. Nah, ini kita masih nggak tahu ini ada atau nggak ada, kita nggak tahu ya. Jadi ini yang luar biasa ya. Jadi fisika itu mempelajari interaksi antara massa dan energi ya. Massa itu apa? Segala sesuatu yang memiliki berat ya. Misalnya elektron, proton, semuanya ini massa ya. Ya. Kemudian di sini saya mau menambahkan sesuatu yang menurut saya sangat amazing ya. Segala sesuatu itu terbentuk ya, segala sesuatu yang bermassa itu terbentuk atas apa? Ada yang tahu nggak? Segala sesuatu yang bermassa itu terbentuk atas apa? Building block-nya apa? Yang paling ini. Ini saya lagi nulis nih apa? Terbentuk atas atoms, betul? Ya. Nah, atoms itu menyusun apa sih? Menyusun yang namanya molekul, betul? Molekul itu menyusun apa? Sel. Sel itu menyusun apa? Jaringan. Dan jaringan itu menyusun organ. Contohnya apa? Organ kita yang paling menakjubkan itu apa? otak. Iya, betul. Ya. Jadi otak kita itu kemudian, nah ini yang paling menarik nih. Tersusun atas atom-atom yang kemudian otak itu bisa bertanya ya. Bisa bertanya kembali, atom itu apa? Nah, nanti nggak maksud saya. Atom menyusun diri, membentuk sel, jaringan, dan sebagainya, bisa menyusun diri, membentuk otak kita yang begitu menakjubkan. Ya. Oleh adanya DNA itu ya, yang memungkinkan itu. Dan kita dengan segala keterbatasan tapi memiliki kelebihan, bisa bertanya atom itu apa. Ya. Jadi sepertinya alam semesta ini bisa menghasilkan makhluk cerdas yang bertanya kembali tentang apa sih esensi dari materi itu. Ini yang menurut saya luar biasa ya. We are made from atoms and we can ask what an atom is. Ya, ngerti nggak? Kita bisa bertanya atom itu apa. Nah, ini menakjubkan. Dari benda mati menjadi benda hidup yang bertanya apa itu benda itu. Oke. Ya, sorry kalau ada sedikit gangguan ya. Karena anak saya lagi di rumah nih ya. Oke.
Nah, kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Nah, oke, setiap dari kita akan terlahir sebagai seorang fisikawan itu kenapa ya? Waktu kita masih kecil dulu kan, kita bertanya tentang bagaimana cara kerja dari benda-benda di sekitar kita ya. Yang pertama kita tanyain adalah siapa? Orang tua kita, ibu kita ya. Pasti kan kita mungkin nggak sadar ya. Kenapa langit berwarna biru? Pasti pernah nanya. Atau kalau ada pelangi pasti nanya ya. Ini apa sih gitu ya? Itu apa? Gitu kan? Ya kan? Nah, jawabannya kan beragam ya. Nah, tergantung dari mood orang tua kita kan. Kalau lagi kesel kan nanya ini tuh apa ya? Jawabannya udahlah. Betulnya penting ya. Jadi waktu kecil kita semua pernah bertanya ya. Nah, kenapa setelah besar kita nggak bertanya lagi? Nah, ya. Jadi kalau dia di Einstein itu ditanya kenapa dia begitu curious ya. Curious itu bahasa Indonesia apa? Penasaran nih. Maka jawaban Einstein adalah karena saya adalah seorang anak-anak dalam tubuh dewasa begitu ya. Jadi sebetulnya dia masih seperti anak-anak yang sering bertanya ya. Oke, jadi Einstein itu mengatakan bahwa bertanya itu adalah salah satu alasan untuk masih hidup gitu ya. Kenapa kita masih hidup? Karena kita masih bertanya, masih menanyakan segala sesuatu. Ya, kalau kita berhenti bertanya berarti kita berhenti untuk belajar. Oke. Nah, bahkan kita bisa ya mendeteksi yang namanya pergerakan molekul dengan menggunakan analisis fisika sampai ke tahapan pergerakan dari sebuah paramecium gitu ya, bakteri itu kita bisa sampai menggunakan yang namanya suhu tekanan untuk mengatur kemana dia harus bergerak. Ini luar biasa. Nah, ini tadi saya katakan ya bahwa kita terbentuk atas atom ya, tetapi atom itu sendiri sebetulnya masih belum merupakan zarah terkecil. Jadi atom sendiri masih terdiri dari elektron dan proton dan neutron serta masih ada yang namanya interaksi atau gaya ya, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, gaya inti kuat dan gaya inti lemah ya. Yang paling kita rasakan kan gravity. Gravity itu adalah gaya bekerja pada benda bermassa kan. Kalau elektromagnetik itu contohnya adalah gaya antara dua muatan atau gaya antara dua permukaan yang saling bermuatan. Ini yang paling sering kita jumpai. Yang ketiga ini gaya yang mempertahankan supaya inti atom itu tidak pecah ya. Inti atom ada yang tahu terdiri dari apa? Partikel elementer apa yang menyusun inti atom? Proton dan neutron. Betul. Proton dan neutron. Yang proton dan neutron itu masih terdiri atas quarks ya kalau Anda baca lagi. Jadi proton dan neutron itu bisa bertahan di dalam inti karena adanya strong nuclear force, gaya inti kuat. Ya. Ini no strong nuclear force, no atom, no molecules, no you. Ya. Jadi kita nggak akan ada kalau nggak ada gaya nuklir kuat karena semua atom akan terpecah. Ya. Kemudian weak nuclear force. Weak nuclear force itu bertanggung jawab atas apa? Peluruhan. Ya, contohnya kalau kita punya atom berat seperti uranium. Uranium itu meluruh menjadi timbal gitu ya, melalui serangkaian proses yang melibatkan interaksi gaya nuklir lemah ini. Jika tidak ada stable nukleus ya, maka tidak akan ada atom. Ya. Jika tidak ada atom ya tidak ada molekul dan tidak ada no you lagi gitu ya. Jadi tanpa keempat gaya itu tidak mungkin ada manusia. Dan yang lebih menakjubkan lagi, seandainya gaya ini tidak tepat konstantanya seperti sekarang, misalnya 1 di antara sejuta desimal ya, 0,00001 gitu ya. Berbeda 0,001 aja, maka atom yang lebih rumit seperti H2O, atom-atom organik itu tidak terbentuk. Ya. Kalau atom organik tidak terbentuk, tidak ada protein. Kalau tidak ada protein, tidak ada kehidupan. Ya. Karena tidak ada asam amino, tidak ada kehidupan. Ya. Jadi kehidupan itu terbentuk karena begitu
begitu fine tune ya, begitu sempurna timbangan Tuhan atau Allah itu ketika menciptakan alam semesta ini, sehingga kalau konstantanya itu sedikit saja berkurang, ya, itu tidak terbentuk kehidupan. Jadi kalau mengatakan itu kebetulan yang sangat sangat kecil kemungkinannya. Ya, seperti Anda sedang menelpon seseorang dan orang yang ditelepon itu adalah orang yang misalnya sedang mencuri HP Anda sebelumnya. Gitu. Di antara semua penduduk Bogor, random menulis nomor HP dan nomor itu adalah nomor pencurinya. Gitu. Itu sangat tidak mungkin sebetulnya. Nah, dan banyak juga para saintis yang ateis kemudian menjadi beragama setelah mengetahui fakta ini. Bahwa alam semesta kita disusun atas konstanta-konstanta yang begitu fine-tune. Salah satu contohnya posisi bumi kita ya. Seandainya posisi bumi kita bergeser berapa ratus kilo saja, itu tidak akan terbentuk kehidupan. Ya. Relatif terhadap matahari. Ya. Anda bisa lihat planet Venus dan Mars begitu susah untuk ditempati. Ya. Karena posisinya tidak seideal di bumi. Nah, ini adalah model standar dari bahan-bahan penyusun atom. Ya. Kita bisa melihat, ini pengetahuan aja ya, bahwa ada yang namanya kelompok yang dikategorikan sebagai quarks. Nah, quarks ini penyusun inti atom, penyusun dari proton dan neutron. Quarks sendiri ada beberapa generasi ya. Jadi ketika terjadi Big Bang itu hanya ada satu generasi quarks yang kemudian meluruh menjadi beberapa generasi selanjutnya melalui suatu proses yang namanya symmetry breaking atau pemecahan simetri. Ini materinya hari ini cukup banyak ya. Ada yang namanya leptons, yaitu adalah kelompok yang memiliki tiga kelompok ya, yaitu elektron, muon, dan tau. Ini yang paling kita kenal adalah elektron, tapi di samping itu ada juga muon dan tau yang energinya atau masanya itu jauh di atas elektron. Oke. Nah, kemudian yang menarik juga di sini yang quark tadi itu, quark itu di dalam proton dan neutron itu selalu muncul berpasangan dalam 3 pasangan ya. Jadi selalu muncul bertiga. Bisa up up down ya, atau down down up dan seterusnya. Dan yang menariknya adalah ketika dia dijauhkan itu justru gayanya semakin kuat. Jadi dia gaya nuklir itu ada yang namanya gaya Yukawa ya, Yukawa force. Yukawa force itu artinya kalau dia itu semakin jauh, itu justru gaya tariknya semakin tinggi. Kalau dia semakin dekat, itu gaya tariknya semakin lemah. Kebalikan dari gaya gravitasi dan gaya listrik. Ya, ya kan? Oke, ya. Seperti itulah harusnya LDR itu ya. Kalau semakin jauh semakin kuat gitu ya. Nah, oke ya. Nah, lepton itu apa? Kalau lepton itu dia di luar proton, di luar inti. Ya, contohnya elektron tadi. Nah, muon dan tau itu partikel kosmik ya, radiasi kosmik atau yang ada di biasanya ditemukan di alam luar angkasa. Ya. Kemudian ada juga yang namanya boson. Ya. Boson itu contohnya adalah ini yang memiliki spin. Nanti Anda belajar apa itu spinnya. Jadi quark dan lepton itu kalau Anda lihat spinnya pecahan nih ya. Tapi kalau boson itu spinnya adalah bilangan bulat. Ya. Dan yang paling baru ditemukan, mungkin waktu Anda masih SMA ya, itu adalah penemuan Higgs boson. Higgs boson itu partikel yang sangat masif. Anda lihat energinya 126 giga elektron volt, makanya baru ditemukan belum lama ini ya. Karena partikel pemercepat di CERN di Geneva, di Swiss ya, itu baru bisa mengakses belum lama ini sekitar 130 giga elektron volt. Jadi terdeteksi di level 126. Higgs boson ini bertanggung jawab atas terjadinya massa ya. Jadi kenapa kita punya bobot, kenapa elektron dan proton bermassa? Itu karena dia berinteraksi dengan suatu medan yang namanya medan Higgs. Dan Higgs boson itu adalah sebuah konsekuensi dari keberadaan medan Higgs. Jadi setiap medan itu memiliki partikel eksitasi. Ya. Nah, partikel eksitasi dari medan Higgs itu namanya Higgs boson. Kenapa dinamakan Higgs? Karena yang menemukan adalah Peter Higgs. Ya. Kalau yang menemukannya Bambang, yang namanya Bambang boson. Ya. Tapi kan nggak ada. Ya. Nah, ya.
how important is physics? Ya. Physics is very important. Tentu saja karena saya orang fisika pasti saya bilang important ya. Jadi tanpa fisika ya tidak ada pengetahuan tentang nature ya. No physics, no human civilization, no technology. No physics, life with instinct rather than thinking. Jadi ya kita mau nggak mau ya, sebenci apapun kita sama fisika, kita harus tahu sedikit tentang fisika. Kenapa? Ya, sekarang gini aja. Anda ngelihat ke layar laptop aja itu sudah proses fisika. Apa itu? Pertama, cahaya sampai ke mata. Ditangkap oleh sensor yang ada di mata sampai ke otak kita. Itu adalah kelistrikan. Yang kedua, laptop itu terdiri dari transistor. Transistor itu apa? Transistor itu adalah microelectronics yang terdiri dari silikon yang tersusun atas level-level energi yang di engineering dengan fisika. Kalau misalnya kita membuat transistor, kita harus tahu cara kerja dioda. Nah, dioda itu ada yang namanya dioda P dan N. Mungkin di SMA ada yang belajar. Nah, itu rangkaian listrik semua itu. Gimana kita bisa mempelajari itu tanpa fisika? Ya, nggak mungkin, ya kan? Kemudian transmisi datanya lewat apa? Fiber optik kan? Wi-Fi. Wi-Fi itu radio frekuensi ya. Jadi radio frekuensi sendiri itu adalah fisika juga kan? Gelombang elektromagnetik. Coba bayangin. Terus apalagi? Fiber optik dari transmitter ya. Sinyal Wi-Fi kan RF radio frekuensi diubah menjadi sinyal cahaya yang namanya modulator itu ada. Mengubah sinyal radio frekuensi menjadi sinyal cahaya. Kemudian sinyal cahaya itu ditransmit menggunakan high transmission ya, namanya fiber optik. Fiber optik kemudian apa? Ditransfer lagi dalam bentuk radio frekuensi lagi. Jadi ini semua adalah gabungan dari berbagai aspek fisika. Jadi gimana kita mau lepas dari fisika kalau sehari-hari kita hidup dalam dunia fisika ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri. Oleh karena itu apapun Anda ya sebagai seorang calon sarjana dari IPB apalagi ya. Nah, IPB itu kalau menurut ranking Dikti dulu pernah ranking 1 di Indonesia ya. One of the best university in Indonesia. Ya kan? Yang memiliki apa namanya mahasiswa salah satu yang terbaik di Indonesia ya dan dosen-dosen terbaik di Indonesia ya. Masa Anda lulus tidak mengetahui ilmu dasar itu sangat minim ya. Jadi Anda harus tahu minimal ilmu fisika dasar sebagai seorang sarjana ya. Karena namanya sarjana itu kan tuntutannya harus memiliki wawasan yang luas, namanya sarjana ya. Yang luas. Oke. Ya, physics in action. Aplikasi juga ya kayak teknologi informasi itu berbasis pada coding ya. Di mana pemrograman itu sendiri adalah bagian dari ilmu IT yang juga dipelajari di fisika ya. Dari mana ilmu IT di fisika? Contohnya adalah logic. Misalnya kita belajar pemrograman, Anda pasti mungkin pernah dengar yang namanya bahasa C ya, Java language dan sebagainya, itu pakai logika, dan logika itu dibuat berdasarkan logika boolean ya. Kalau Anda lihat tuh ada yang namanya di komputer tuh bit ya. Bit itu kan 0 1 0 1 itu logic. Logiknya itu disusun dari transistor kita. Nah, nantinya nih ya, nantinya itu komputer kuantum tuh dia punya yang namanya superposition state. Jadi nggak cuma 0 1 tapi 0 1 and between 0 1. Jadi 0 1 and 0 and 1. Jadi ada 3. Nah, ini akan menjadi salah satu teknologi masa depan yang namanya quantum computing. Oke. Seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah dalam tahap untuk apa namanya? Robotisasi. Sekarang kalau kita naik lewat tol kan udah jarang berinteraksi dengan orang ya, cukup tempelkan e-money. HP beberapa HP sudah ada NFC, pernah dengar NFC? Near field communication, tempelkan e-money di belakang langsung tahu berapa saldonya, ya kan? Nah, itu juga seperti itu ya. Nanti dokter juga seperti itu ya. Rekod kesehatan kita bisa dimasukkan dalam bentuk chip. Jadi nanti kalau kita ke dokter, kita tinggal di barcode aja sama dokternya. Ketahuan kita sakit apa. Ya kan? Ya kan? Jadi nantinya pengobatan itu berbasis pada teknologi informasi ya. Kalau
Anda pernah filmnya Leonardo DiCaprio yang Lock Up itu yang filmnya, kalau Anda punya Netflix pasti Anda bisa nonton itu ya. Nah, itu ada meteorit yang mau sampai ke bumi. Anda tahu kan di situ ada seorang bisnismen atau orang kaya yang dia bisa membaca informasi riwayat kesehatan kita ya. Jadi kita sampai bisa diramal kira-kira kita mati umur berapa ya. Karena dia punya semua informasi tubuh kita. Walaupun itu mendahului Tuhan ya. Tapi maksudnya sebegitu canggihnya nanti kita bisa ada di teknologi ya. Nah, cuman takut juga ya kalau kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya mau kenalan di barcode dulu ya, ini kira-kira berapa nih ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita sekarang sudah ada di era 4.0 nih. Dulu di era 1.0 manusia masih mengembangkan teknologi mesin uap ya, yang mengarah pada industrialisasi yaitu mass production dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita semua terkoneksi ya. Terkoneksi oleh yang namanya internet ini dan oleh teknologi informasi. Oke. Dengan adanya kampus Merdeka Belajar ini kan Anda bisa mengambil kuliah di mana saja. Nanti kalau Anda semester 3 bisa ngambil summer course dari university di Amerika, di Inggris, dimanapun ya. Dan Anda bisa mengklaim itu menjadi SKS. Jadi dengan Merdeka Belajar juga Anda bisa melakukan PKM ya, kemudian nanti mendapatkan angka kredit dari penelitian PKM-nya, bisa menjadi panitia juga bisa. Jadi ada banyak sekali. Nah, ini industri 4.0 ya, seperti itu. Ya, dan yang sangat peradaban itu berkembang dengan salah satunya adalah industrialisasi. Ya. Kenapa Amerika Serikat itu sulit dikalahkan oleh Jepang di Perang Dunia? Pernah dengar cerita pengeboman Pearl Harbor nggak? Pearl Harbor itu waktu itu diserang oleh tentara Jepang kan, yang mengakibatkan kerusakan armada Pasifik Amerika. Tapi yang luar biasanya adalah hanya dalam waktu 2 tahun kurang ya, Amerika itu sudah bisa memproduksi kembali kerusakannya yang hilang di Pearl Harbor itu, karena dia menguasai industri ya. Sehingga sebetulnya waktu itu para perwira Jepang itu ya, apalagi yang mereka yang sudah pernah tinggal di Amerika ya, mereka tahu gitu bahwa Amerika itu nggak akan bisa dikalahkan ya. Kenapa? Karena kalau semua peralatannya dihancurin dalam waktu setahun udah bisa bangun lagi. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kemampuan industri Amerika itu nggak bisa ditandingi baik oleh Jepang, Jerman maupun negara waktu itu negara apa namanya lawannya sekutu apa? Lawannya sekutu itu adalah, jadi lupa sejarah saya. Ya siapa? Komunis Uni Soviet. Iya, kan ada sekutu itu terdiri dari Amerika, Inggris, Soviet. Ada yang satu lagi, Aksis ya. Ya, pokoknya ada sekutu, ada Nazi, Jerman, sama Jepang gitu ya. Jadi apa itu fasis ya, mungkin fasisme ya itu ya. Jadi itu ya penyebab kekalahan dari lawannya sekutu itu tadi karena kemampuan industrialisasinya nggak bisa menandingi Amerika Serikat dan ya termasuk di situ Inggris juga ya. Kan industrinya besar. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini contoh dari revolusi industri ya, yang ditandai dengan adanya penemuan-penemuan fisika dalam bidang kelistrikan. Pernah nonton film-film yang terkait dengan Nikola Tesla ya? Ada ya? Nah, Nikola Tesla, The Prestige, pernah nonton The Prestige? Ya, harus banyak nonton film ini ya. Nah, jadi contoh film The Prestige itu kan yang main tuh Hugh Jackman sama siapa ya? Yang main Batman tuh siapa? Tahu nggak? Nah, Ben Affleck. Ben Affleck. Selain itu ada lagi. Christian Bale. Iya, Christian Bale. Filmnya judulnya The Prestige nih. Nah, ini ya movie-nya. Nah,
Kenapa movie itu sangat menarik? Saya melihat itu di situ ada perseteruan antara dua ilusionis, ya. Ada yang pernah nonton film ini nggak? Ya, jadi di film ini ada yang seorang ilmuwan namanya Nikola Tesla itu dia berseteru dengan Thomas Alva Edison dalam hal membuat paten untuk Nikola Tesla itu ceritanya bisa membuat alat di situ ya fiksi ini ya, yang bisa memfotokopi nyawa orang. Jadi misalkan di situ kan salah satu triknya itu adalah kalau pesulap itu adalah menggunakan kembar siam kan. Misalnya dia masuk pintu, dia bisa keluar di pintu lain itu ternyata kembarannya bukan dia sendiri. Nah, ternyata salah satu ilusionis itu dia ingin menggunakan ilmu fisika secara serius untuk ilusionisnya itu. Jadi artinya ada dia ingin mengcopy dirinya sendiri, membuat dia teleportasi dirinya sendiri dengan menggunakan ilmu fisika. Dia menggunakan, nah di situ dia meminta bantuan ilmuwan yang namanya Nikola Tesla itu. Nah, ini cerita fiksi tapi maksud saya gini, Anda itu bisa menyukai fisika dengan menonton film, ya. Tidak harus menyukai fisika dengan melihat ceramah dari dosen fisika ya, karena belum tentu menarik gitu ya. Nah, kalau yang ngasih kuliah Christian Bale mungkin lebih menarik. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini contohnya. Oke. Jadi setelah penemuan ceritanya itu setelah penemuan kelistrikan itu ada sangat banyak ya manfaatnya. Pertama, komunikasi bisa dilakukan secara cepat. Ya, komunikasi bisa dilakukan secara cepat. Yang kedua, membuka untuk penggunaan energi oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu kemudian lahirlah revolusi industri yang namanya peralatan rumah tangga, ya. Seperti kulkas, AC gitu ya. Itu kemudian TV gitu ya. Itu semua berkat adanya kelistrikan, dan kelistrikan itu trennya ke depannya itu tidak terpusat. Kalau sekarang kelistrikan dikuasai PLN ya, perusahaan listrik negara ya. Nah, nantinya Anda bisa membuat listrik sendiri, desentralisasi. Contohnya menggunakan sel surya, tenaga angin, hidrotermal, kalau misalnya di dekat rumah Anda ada sumber energi, contohnya matahari. Anda bisa menginstal sendiri listriknya. Dan sisa listriknya bisa dijual ke tetangga atau dijual ke PLN ya. Jadi nantinya Anda bisa mendapatkan uang dengan menghasilkan energi. Nah, salah satu riset yang saya lakukan itu salah satunya adalah renewable energy dalam bidang solar cell. Saya melakukan riset di bidang renewable energy solar cells dengan harapan bisa membuat solar cell yang jauh lebih murah dari sekarang. Karena sekarang tuh harga solar cell-nya masih cukup mahal ya, dan masih gampang rusak. Jadi kalau nanti ada solar cell murah itu nanti bisa merevolusi dunia energi ya, kelistrikan. Nah, ini menunjukkan ya bahwa fisika itu is much more than just doing your homework and learning about what you learn in high school ya, tapi juga something that can change ya, bisa merubah. Termasuk di dalam profesi yang ada geluti nanti. Misalnya di statistik atau pateta gitu ya. Saya ambillah contoh dalam bidang teknik ya. Teknik pertanian gitu ya, membuat contohnya sebuah mesin ya yang bisa menghasilkan energi. Contohnya adalah menghasilkan mesin yang bisa memanfaatkan air irigasi untuk menyalakan listrik, walaupun listriknya itu kecil gitu. Nah, ini bisa. Atau misalkan menggunakan sel surya untuk membuat orang-orangan yang bisa bergerak. Bisa energinya disalurkan dalam bentuk mekanik. Jadi kalau ada burung tuh orang-orangannya nggak cuma diem ya, tapi bisa bergerak ini. Jadi itu banyak sekali. Atau misalkan Anda bisa membuat sepeda yang dari kayuhannya itu bisa dimanfaatkan untuk mengcas HP gitu, bisa. Ya, jadi ada banyak sekali kemampuan yang bisa Anda lakukan dengan belajar fisika ini. Nah, revolusi berikutnya adalah penemuan teori kuantum, yaitu kelahiran fisika mikro ya, seperti transistor dan robotika. Ini zaman dulu kalau Anda lihat ya, ada yang masih punya kakek nenek yang masih menyimpan radio zaman dulu nggak? Mungkin pernah ya. Kebetulan kakek saya itu dari desa ya, di orang Temanggung ya. Beliau masih punya radio yang isinya tabung trioda itu, ukurannya segede meja, gede banget ya.
Nah, ini kayak HP gini nggak akan terwujud kalau nggak ada yang namanya digitalization. Jadi ini semua penemuan-penemuan teori kuantum yang berhasil menguak rahasia di dunia atom yang sangat luar biasa, gitu ya. Jadi apa namanya? Kita menikmati jerih payah dari para fisikawan dan ilmuwan lainnya, ya. Oke. Kedepannya nanti ada yang namanya cyber physical system, integrated big data ya, Internet of Things, 3D printing dan semuanya ini nanti Anda akan hidup di generasi seperti ini ya. Di mana ada kemungkinan untuk membuat synthetic organ ya. Misalnya telinga dari apa namanya? Cloning gitu itu bisa nanti ya. Atau Anda berobat dengan menggunakan chip ya. Jadi nanti sama dokter tuh bisa dibuat obat yang DNA-nya itu bisa mengubah DNA menjadi yang tadinya sakit menjadi sehat gitu. Macam-macam ya, terapi dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga nih ya, robotika. Jadi gini, tidak semua teknologi itu mengarah pada kebaikan nih. Tapi yang jelas akan jauh memudahkan. Contoh yang sederhana aja ya. Sekarang dengan adanya WhatsApp dan adanya Zoom, kita terkoneksi kan. Tapi bagaimana dengan emosionalnya? Emosionalnya tidak sama kan. Kalau kita ketemu langsung di kelas, ya kan? Tidak sama. Contohnya ya sederhana aja. Orang duduk di kursi masing-masing, tapi sibuk main HP. Itu tidak sama dengan kalau Anda berinteraksi. Ya, itu tidak sama. Jadi di sini ada sesuatu yang hilang. Emotional connection-nya hilang. Ya, jadi ada yang bilang semakin kita terkoneksi, semakin kita menjadi semakin kita tidak sosial secara emosional. Ya. Jadi benar juga nih menurut saya. Ya kan? Oke. Jadi skop dari fisika itu sangat luas dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke, pertanyaan saya tadi kan Bapak menjelaskan jika konstanta itu berbeda sedikit saja, bisa jadi tidak akan menjadi kehidupan. Jika atom berbeda 0,0001 saja, bisa jadi tidak terbentuk manusia. Namun kenapa pada perhitungan fisika kita seringkali menggunakan metode pendekatan? Kalau tidak salah namanya itu aturan angka peting. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Pertanyaan kamu bagus sekali. Jadi kenapa di dalam fisika yang katanya ilmu eksak kita sering menggunakan pendekatan? Jadi gini, mungkin Anda pernah baca yang namanya persoalan yang muncul ketika ada bumi, matahari, dan satu planet tambahan, atau triplanetary system yang pertama digagas sama Henry Poincaré. Ya, pernah dengar matematikawan Henry Poincaré? Tulisannya Poincaré ya, tapi bacanya Poincaré. Nah, jadi gini, ketika sistem itu berinteraksi nih ya, Arpan ya, itu interaksinya itu tidak linier. Artinya gini, ketika dia berinteraksi, ketika dia terisolasi, kita bisa menyelesaikan persoalannya secara eksak nih, tanpa pendekatan. Tapi ketika dia berinteraksi, nah itu akan muncul yang namanya suku-suku yang menjadi nonlinier. Artinya tidak bisa kita gambarkan lagi dengan menggunakan matematik yang eksak. Sehingga kita harus menggunakan pendekatan. Ya. Seperti mungkin kamu pernah dengar Deret Tyler nggak? Nah, pernah itu. Ya, jadi Deret Tyler itu kan suatu cara untuk menggambarkan katakanlah fungsi sinus ya. Fungsi sinus bisa kita gambarkan seperti Deret Tyler gitu, tapi semakin kita ngambil suku-sukunya lebih sedikit, dia akan semakin menyimpang dari fungsi sinus itu. Nah, interaksi di alam itu ketika kita menghitung ya, itu ternyata dia itu tidak bisa kita gambarkan secara eksak karena interaksinya itu tidak sederhana. Ya, melibatkan suku-suku nonlinier. Makanya kalau sekarang yang sedang lagi eksis itu adalah complexity ya. Mungkin kamu pernah dengar yang namanya ilmu apa? Era kompleksitas. Di mana ketika kita meninjau sesuatu itu harus ada banyak faktor yang harus diperhitungkan. Contohnya ini nih Arpan nih, kayak ramalan cuaca ya. Ramalan cuaca kan nggak mungkin 100% kan? Karena ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Dan faktor-faktor itu tidak bisa kita linearisasi, tapi dia ada interaksi yang kompleks. Nah, jadi di alam itu
ketika dia saling berinteraksi menjadi kompleks sehingga kita nggak pernah bisa memprediksi secara secara eksak gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau demikian berarti ilmu fisika itu bukan ilmu eksak ya. Maka jawaban saya adalah iya, ilmu fisika bukan ilmu eksak. Karena bagaimanapun kita harus menggunakan pendekatan ketika kita membahas sistem kompleks. Nah, yang kamu baca di buku-buku SMA itu sistem kompleks atau yang sederhana kira-kira yang kamu baca di buku SMA? Kalau SMA sepertinya masih sederhana. Masih sederhana, kayak pegas ya, GHS ya, getaran harmonik sederhana, gerak harmonik sederhana. Tapi ketika kamu nanti menyimpangkan pegasnya, maka menjadi gerak harmonik yang tidak sederhana lagi. Atau kamu masukkan di antara pegas itu pegas lain, sehingga menjadi lebih kompleks interaksinya. Nah, itu namanya non-linear physics ya. Nah, ini salah satu bidang kajian saya waktu S3 itu non-linear physics. Jadi saya tuh waktu belajar S3 saya baru sadar bahwa ternyata alam semesta kita itu ternyata nggak sesederhana yang kita pelajari di SMA gitu. Jadi interaksinya itu banyak yang menyebabkan dia menjadi non-linear. Nah, kalau non-linear itu matematiknya nggak bisa kita pecahkan secara eksak. Gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya Arpan mau baca itu, Arpan bisa baca tentang complexity in physics ya, atau chaos theory juga bisa. Bisa non-linear system in nature. Nah. Jadi ini bisa nanti bisa Arpan baca sendiri ya, karena teman-teman mungkin nggak semuanya tertarik ya. Nah, jadi seperti ini ya, Arpan bisa melihat di YouTube sistem-sistem nonlinear ini cukup menarik. Bahkan salah satu yang cukup menarik ini adalah proses sinkronisasi nih Arpan ya. Kalau misalnya ada 3 bandul, kamu biarin bergoyang di suatu tempat yang sama, itu nanti setelah waktu tertentu tuh dia akan berswing dengan fase yang sama ya. Jadi yang tadinya nggak teratur begini, tiba-tiba goyangannya jadi sinkron gitu. Atau tepuk tangan ya. Kalau tepuk tangan itu dilakukan secara bersamaan, Anda bisa lihat nanti lama-lama menjadi sinkron nih tepuk tangannya ya. Itu ada rahasianya, ya. Nah, jadi banyak hal yang menarik di fisika ya. Oke. Yes, itu ya Arpannya jawaban sementara ya. Karena ketika sistemnya berinteraksi, dia menjadi non-linear ya, Arpan begitu. Oke Pak, terima kasih. Ya, jadi bisa kamu bayangkan kalau soal-soal kamu di SMA itu kita tambahkan satu gaya lagi atau satu objek lagi, maka menjadi tidak sederhana interaksinya. Ya, tidak sempurna pendekatan. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah baca kalau misalnya matahari itu nggak akan meledak, nggak akan mengalami supernova kayak bintang-bintang lain. Nah, tapi nantinya matahari itu akan padam gitu, Pak, kehabisan cahayanya. Terus nanti kalau misalnya udah padam, dia bakal kehilangan gaya gravitasi buat ngikat planet-planet lain. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apakah planet-planet yang tadinya diikat oleh matahari itu bakalan kayak melayang aja di angkasa, atau bisa jadi nanti dia nemuin bintang yang lebih lebih punya gaya gravitasi yang kuat dari planet itu, dan akhirnya planet itu ketarik gitu Pak sama bintang itu. Iya. Oke, ini pertanyaan. Ya, kurang lebih gitu. Jadi gini, yang saya tahu ya, bintang itu ada beberapa skenario dia ya. Jadi yang pertama, ada yang dinamakan sebagai kematian yang seperti matahari kita ya. Masa matahari kita itu tidak memungkinkan terjadinya supernova. Supernova itu apa? Ketika sebuah bintang yang ukurannya 5 kali matahari kita, masanya 5 kali matahari kita itu, dia kan bintang itu kan mengalami reaksi fusi ya. Fusi itu apa? Dari hidrogen menjadi helium kan. Nah, ketika terjadi reaksi fusi, dia melebur hidrogen menjadi helium sambil melepaskan radiasi kan. Nah, kamu tahu kan rumus Einstein E sama dengan mc kuadrat. Jadi ketika ada radiasi, energi yang keluar dalam bentuk mc kuadrat itu ya, radiasi panas, itu ada sebagian energi yang bisa kita konversi ke perubahan massa. Jadi ada sebagian massa bintang yang hilang, sehingga lama-kelamaan tuh bintang itu akan kehabisan massanya sedikit berkurang, dan dia akan menjadi bintang yang tidak bisa lagi meradiasikan panas karena dia sudah membakar semua heliumnya, semua hidrogennya menjadi helium.
Ya. Nah, ketika itu yang terjadi, maka si bintang itu kemudian mengkerut ya, mengkerut terus. Kemudian apabila masanya itu kurang dari 5 kali massa matahari ini ya, maka dia akan menjadi bintang neutron, yaitu bintang yang sangat padat, di mana satu sendoknya itu kira-kira sama dengan berat dari satu gunung Himalaya. Anda bisa bayangin pegunungan Himalaya ditimbang tuh sama dengan satu sendoknya bintang neutron. Nah, kenapa begitu? Karena dari hukum fisika, ketika masanya itu kurang dari 5 kali matahari, dia tidak bisa meledak karena dia energinya tidak cukup. Ya, ketika dia itu menjadi kurang dari 5 kali matahari, dia akan mati menjadi kurcaci putih. Ya, kurcaci putih itu adalah bintang neutron, yaitu bintang yang hanya terdiri dari inti atom. Nah, itu nasib matahari kita. Dia akan menjadi kurcaci putih. Tapi untuk beberapa bintang lain yang masanya 5 kali massa matahari, ketika dia mengkerut kehabisan hidrogen, maka dia akan meledak. Dia akan meledak sambil mengeluarkan inti-inti berat ya, seperti zat besi dan sebagainya. Jadi dia akan meledak. Nah, ledakannya itu sangat dahsyat yang kita kenal sebagai supernova. Jadi supernova itu salah satu skenario kematian bintang yang massanya 5 kali dari massa matahari. Ya. Nah, ada juga beberapa bintang lain ya yang tidak menjadi supernova, tapi menjadi black hole. Ada juga. Kalau misalnya kerapatannya lebih tinggi daripada saya lupa ya berapa kali massa matahari, itu dia tidak meledak tapi dia menjadi black hole. Ya, itu ada 3 skenario seperti itu. Ya. Nah, matahari kita termasuk bintang yang akan menjadi kurcaci putih. Ya, kurcaci putih itu adalah bintang bermassa tinggi yang sangat kecil karena sudah kehilangan seluruh hidrogennya. Dia akan menjadi bintang neutron. Tapi itu terjadi sekitar 5 miliar tahun yang akan datang ya. Jadi teman-teman sini masih aman ya. Masih 5 miliar tahun lagi kan kayaknya kita juga 5 miliar tahun nggak akan nyampe. Ya. Oke ya, itu ya. Baik, saya lanjutkan dengan 2 slide lagi ya nih buat yang lainnya. Saya lanjutkan dulu kuliahnya. Oke. Kuliah 1 ya. Satuan dan pengukuran. Kuliah 1 ini cukup banyak materinya. Oke, jadi di dalam fisika itu ya, di samping kita melakukan observasi, kita juga harus bisa mengkuantifikasi ya, apa yang menjadi objek dari ilmu fisika itu sendiri ya. Yang menjadi objek dari ilmu fisika itu adalah, maaf Pak, belum di share screen Pak. Oh ya. Yang menjadi yang menjadi tinjauan ilmu fisika itu segala sesuatu yang bisa kita ukur. Contohnya apa yang bisa kita ukur? Panjang, waktu, intensitas dan seterusnya. Ya. Jadi semua yang kita pelajari itu harus ada 2 ya. Perangkat pengamatan dalam bentuk laboratori dan peralatan fisika ya, seperti spektroskopi, sensor dan sebagainya. Yang kedua perangkat analisis. Analisis itu artinya mathematical, komputasi dan sebagainya ya. Jadi ada 2, yang satu sebagai eksperimental, yang satu lagi sebagai theoretical ya. Nah, biasanya ilmuwan fisika itu terbagi 2, ada eksperimental, ada theoretical physics ya. Seperti ini. Nah, untuk bisa memasukkan ke dalam ilmu fisika itu harus bisa kita ukur. Ya. Kenapa psikologi itu nggak bisa digolongkan sebagai ilmu pasti? Karena kita nggak bisa mengukur perasaan orang, betul nggak? Kita nggak bisa mengukur kondisi psikologis seseorang dengan menggunakan angka. Karena itu ilmu psikologi tidak termasuk dalam ilmu yang katakanlah sebagai exact science atau fundamental science, tapi merupakan ilmu terapan atau bahkan bisa disebut pseudoscience ya. Jadi psikologi itu tidak memiliki fondasi seperti ilmu alam ya. Ada sedikit perbedaan dalam metodologinya. Nah, contohnya apa yang nggak bisa diukur? Ada yang bisa ngasih
ngasih pendapat nggak selain yang sudah Anda pelajari di SMA ini seperti meter, kilometer itu yang nggak bisa kita ukur apa coba? Kira-kira apa yang nggak bisa kita ukur? Emosi bisa nggak kita ukur? Nggak bisa, Pak. Kalau di Doraemon itu kan ada tuh kan, kalau Giant-nya marah itu si Nobita bisa ngukur, dikasih apa namanya balon, kalau marah langsung balonnya jadi mengembang gitu. Ya, tapi kita kan kenyataannya nggak bisa mengukur emosi. Apalagi perasaan ya, perasaan itu susah untuk diukur ya. Makanya perempuan itu sulit ditebak ya, karena nggak bisa diukur. Ya, oke. Nah, jadi di sini misterinya. Jadi ilmu fisika itu tidak membahas semua, tapi hanya sesuatu yang bisa kita ukur ya, satuan dan pengukuran. Ya. Nah, ada dua macam besaran. Di SMA pasti udah pernah belajar ya. Ada besaran dasar, yaitu besaran yang kita nggak bisa nyatakan dalam besaran turunan. Ya. Contohnya adalah panjang, massa, dan waktu. Ya. Itu kita kenal dengan apa ini? Besaran-besaran itu kita kenal sebagai SI ya, apa? Sistem internasional. Ya. Itu kenapa SI? Karena yang pertama merumuskan itu waktu di konferensi di Prancis ya, di Paris ya. Makanya namanya Le System Internasional ya. Kalau Prancis itu kan ada kata sandangnya le gitu ya. Jadi besaran-besaran yang dasar ini adalah contohnya panjang, massa, waktu, arus listrik ini sudah bisa. Ya. Anda harus tahu kenapa, karena nanti ini adalah kita pakai terus ya. Nah, standar-standar dari besaran itu ada di Museum Arts Démétiers ya, di Paris ya. Kebetulan September kemarin saya melakukan visiting research di sana ya. Jadi saya alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan untuk ke Arts Démétiers, tapi saya nggak masuk ya karena lagi pandemi COVID ya. Jadi itu ada namanya Arts Démétiers, itu tempat kayak badan standarisasi di Prancis ya. Itu ada di Paris. Kalau Anda naik metro itu ada stasiun yang namanya Arts Démétiers ya. Mau lihat nggak stasiunnya? Tempatnya, mau lihat nggak tempatnya? Ada ya. Ya, waktunya nggak cukup sih ya. Tapi saya bisa tunjukkan. Nggak perlulah waktunya sudah habis. Nanti saja mungkin kalau ada kesempatannya. Saya tunjukkan tempatnya mana. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan itu ya? Ini kilogram sekarang itu sudah didefinisikan dengan cara yang berbeda ya, dengan menggunakan fisika kuantum. Anda bisa baca di YouTube ini. Tapi ini nggak akan ditanyakan di ujian ya. Jadi ini cuma penambahan aja. Nah, mungkin yang penting untuk saya kasih tahu ini analisis dimensi ya. Jadi analisis dimensi itu kita tahu ya, dimensi itu bisa kita analisis dengan menggunakan metode seperti ini ya. Contohnya langsung aja ya. Kita tahu rumus apa? GLB itu paling gampang. S sama dengan apa? V kali T. Kita tahu dimensi dari S itu apa? Panjang ya. Dimensi kecepatan itu apa? Panjang per waktu. Dimensi dari waktu adalah waktu. Ada yang bisa kecoret nggak? Waktu dengan waktu, Pak. Ya. Jadi kita punya sisi kanan sama dengan sisi kiri. Ya. Contoh lainnya. Ada nggak rumus ini? S sama dengan AT kuadrat. Ada rumus ini? Kita lihat. Percepatan itu rumusnya apa? Ini tuh dimensinya L. Percepatan tuh meter per second kuadrat ya. L per T kuadrat, benar? Benar. Ya, T kuadrat itu apa? Ini kan? Ada yang kecoret nggak? T kuadrat. T kuadrat. Kuadrat kecoret. Sisi kanan sama dengan sisi kiri. Makanya kalau rumusnya S sama dengan AT pangkat 3, benar nggak? Salah. Salah, kenapa? Ada Karena sisa tadi T-nya. Nah, ya itu apa? Karena tadi gimana? Karena T itu ada yang nggak kecoret.
Iya, nggak ada yang nggak kecoret, ada T lagi di sini kan? Iya. Kalau AT pangkat 3 ada T lagi, berarti di sininya L, di sininya LT, berarti apa? Nggak sama kan? Berarti ini apa? Salah. Jadi ini namanya apa nih? Analisis apa? Analisis dimensi. Ya. Untuk mengecek rumus kita udah benar belum ya? Walaupun konstantanya belum ketahuan nih. Paling nggak bentuk rumusnya. Ya, sorry ada teriak. Ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini contohnya analisis dimensi. Oke. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya salah ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, cara menuliskan dalam bentuk prefiks ya. Kilo, mega, giga, tera. Ya kan? Oke. Desi, senti, mili, mikro ya. Oke. Femto atau ini bisa dibaca sendiri. Cara menuliskannya biasanya desimal terkecil ya. Ini kan 6, berarti kan 6,371. Kenapa diambil 3 angka di belakang? Karena yang ini sisanya 0. Jadi diambil sampai desimal terkecil kali 10 pangkat berapa ini? 6 ya. Nah, 10 pangkat 6 itu apa? 10 pangkat 6 itu adalah apa? Mega. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, misalnya kita punya suatu angka nih ya. Sembarang aja nih. Katakanlah angkanya angkanya sembarang ya. 4, 7, 8, 5. Ya, boleh. Ini misalnya berat dari sebuah kendaraan atau truk. Kalau dinyatakan dalam satuan gimana? Yang lebih enak bacanya. Misalnya ini kilogram. Berarti gimana nulisnya? 4,785 kali 10 pangkat 3 kilogram. 10 pangkat 3 itu apa? Kilo ya. Ya. Kilogram. Nah, ini contohnya ya. Jadi diambil desimal terkecil. Kalau misalnya gini, ini nulisnya gimana berarti? 1,071 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mega ya. Berarti bisa saya tuliskan dalam bentuk mega. Ya, itu ya caranya ya. Sampai desimal terkecil ini logikanya aja. Baik. Waktu kita sebetulnya udah mau habis. Gimana kalau slide ketiga kita bahas? Oh, tapi nanti ada tugas ya. Oke ya, saya lanjut langsung aja supaya bisa menyelesaikan slide yang ketiga. Besaran vektor ya. Nah, kalau waktunya sudah habis, Anda boleh leave. Tanpa izin boleh leave ya. Jadi kalau waktu saya sudah habis, boleh langsung membubarkan diri. Anda mau lanjut boleh. Paling saya ngambil waktu nambah 10 menit ya. Oke, besaran itu ada 2 jenis ya. Secara itu kita bisa nyatakan dalam bentuk skalar dan vektor. Ini contohnya timbangan ini. Timbangan ini skalar atau vektor kira-kira? Skalar. Skalar ya, karena dia cuma memiliki apa? Memiliki besar aja. Nah, kalau vektor dia memiliki apa selain besar? Arah. Betul, arah ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kecepatan ya, betul? Kecepatan itu memiliki besar dan arah, itu penting. Ya. Misalkan ini nanti ada aplikasinya, nanti saya berikan aplikasinya di pertemuan minggu depan di kinematika. Kalau kita bergerak ke utara dengan kecepatan sekian, nah itu kan ada arahnya. Selain kecepatan apa? Posisi. Misalnya ada yang nanya, kalau dari sini apa contohnya? Kiblat. Nah, kiblat itu nggak cukup. Misalnya kiblatnya 5.000 km. Harus tahu dong arahnya kemana kan? Nah, itu kan itu contoh dari posisi. Jadi selain besar punya arah. Nah, kalau vektor yang harus Anda perhatikan, dia hanya punya satu arah. Jadi vektor itu hanya punya satu besar dan satu arah.
Kalau arahnya lebih dari satu, itu bukan vektor. Misalnya di titik ini, dia ada dua arah nih. Ada A dan B. Nggak bisa, itu bukan vektor. Ya. Kalau penjumlahan vektor bisa, tapi kalau vektor itu sendiri hanya boleh punya satu arah. Ya. Oke ya, seperti itu. Nah, bagaimana membedakan vektor dan skalar? Tadi, kalau skalar itu tidak memiliki arah, vektor memiliki arah. Jadi, kalau vektor itu kita menjumlahkan bisa menjadi 0. Ya, contohnya jarak tempuh. Kalau dari sini contohnya ya yang tadi ada yang tinggal di Bogor, siapa saya tanya satu orang deh. Saya mau tanya sama Abdurrahman Ramadan. Bisa dinyalain nggak? Ya, Abdurrahman. Kira-kira jarak kamu ke Darmaga berapa? Kira-kira. Sekarang posisi di mana? Halo, masih di mute. Lagi di Purang Bojonggede. Kira-kira 11 km kali. Ya, 11 km ya posisi kamu ya. Nah, jadi kalau kamu ke Darmaga, berapa jarak tempuhmu dari rumah? Anggaplah 11 kilo ya. Terus kamu balik lagi ke rumah. Berarti jarak yang sudah kamu tempuh jadi berapa? Ditambah 11 km, 22, Pak. Ya, 22. Itu anggaplah jarak tempuh itu belok-belok lah. Kamu bisa kanan, kiri, belok-belok ya. Totalnya 11 kilo kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau perpindahan kamu berapa itu? Pada saat kamu ke Darmaga, perpindahan kamu berapa? Kemungkinan kurang dari 11 kilo kan? Kenapa kurang? Karena kamu ngambil garis lurus. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau kamu buka Google Map, yang diberikan Google Map itu jarak tempuh. Benar nggak? Karena dia menghitung kanan kirinya itu. Tapi ketika kamu menghitung perpindahan, itu kamu tarik dari titik awal ke titik akhir. Ngerti nggak maksud saya? Jadi perpindahan itu adalah garis lurus. Ya, perpindahan itu garis lurus. Jadi kalau dia berkelok-kelok 11 km, pastilah garis lurus itu kurang dari 11 km. Ya. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Ketika kamu kembali ke rumah, berapa perpindahannya? Ketika kamu kembali ke rumah? 0. Nah itu perbedaan antara perpindahan dan jarak tempuh. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau perpindahan itu dia adalah vektor, ya. Berarti harus dijumlahkan plus minusnya dilihat. Ya. Nah, vektor yang sama itu adalah vektor yang besar dan arahnya sama. Ya. Dalam hal ini contohnya apa yang sama? Vektor P dan Q itu sama. Oke. Kalau metode geometri penjumlahan vektor Anda sudah belajar di SMA ya. Ini bisa dibaca sendiri. Penjumlahan vektor bersifat komutatif, tetapi kalau Anda lihat negatif dari suatu vektor itu berarti arahnya harus dibalik. Kalau pengurangan vektor, caranya adalah Anda gambar seperti ini, kemudian Anda ambil salah satu titiknya, P minus Q berarti dari P dulu, kemudian dikurangi Q. Ya. Oke. Baik. Nah, pengalihkan vektor dengan konstanta. Nah, sebelum saya akhiri kuliah ini, Anda bisa baca ini ya, cara untuk mendapatkan penjumlahan vektor. Dan dengan ini, gimana kalau Anda baca sendiri ya? Bisa ya? Ini slide ini saya minta tolong dibaca, ini tidak banyak ya. Saya kasih satu aplikasi dulu yang cukup penting, yaitu salah satunya adalah teknologi ABS ya. Ini bukan asal Bapak senang ya. Oke, saya ini dulu. Anda boleh leave kalau mau ya, sudah selesai kuliahnya. Tapi kalau Anda mau terus ya nggak apa-apa. Sebentar aja nih, stop share. Kenapa saya stop share? Karena saya mau screen share lagi, tapi dengan share sound-nya. Saya mau tanya dulu, ini suaranya kedengaran nggak? English is my second language. Kedengeran, Pak. I do with social media a lot, Oke, mari which is kita actually tonton fun ini, for kita akhiri kuliahnya. Ini aplikasi dari vektor tadi. The vehicle will no longer react to the driver's changes. Bentar. Ini kok jadi ke lihat semua nih ke nah. To the steering and will slide. Oke.
Oke, kita ulang lagi. Nowadays, an anti-lock braking system is used in almost all modern vehicles. This system prevents accidents like this, where you lose control of the steering as you apply the brakes. With ABS, you will be able to steer the vehicle properly, and it also reduces the braking distance. What is ABS? How is it able to prevent accidents due to the braking? We will explore these questions in this video. To properly understand ABS, we first need to understand the principles of steering and braking. When you press the brake pedal, the brake pads on the wheel discs will be activated and press against the discs, and this will stop the rotation of the wheels. As the wheels stop, this causes slippage between the road and wheels, and the vehicle stops due to this friction. Now let's understand the steering mechanism. The whole steering mechanism is dependent on the simple principle of the wheels rolling. The wheels will always try to avoid slipping on the road, so this means that the velocity of the wheel at the contact point will always be 0. The wheels have two kinds of motion. They rotate on their axis, and also they move along the direction of the car. Due to these two kinds of motion, they have two kinds of velocity, translational and rotational. For non-slip rolling conditions, the sum of the translational and rotational velocities at the contact point should be 0. Oke. Just keep this simple principle in mind, and you will... Saya potong sebentar ya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Terdengar, Pak. Jadi di roda itu prinsipnya, di titik dia bersentuhan sama si jalan itu, vektor totalnya 0 nih. Kenapa? Karena dia ada rotasi sama ada translasi nih ya. Nah, dia itu ada rotasi dan dia ada gaya gesek. Gaya geseknya kira-kira gaya gesek statik atau kinetik nih. Gaya gesek yang ada di bawah ini gaya gesek statik. Jadi pada saat roda bersentuhan itu dia dalam keadaan diam dengan tanah. Kenapa begitu? Karena di sini dia ada vektor kecepatan, ya, vektor kecepatan rotasi yang arahnya ke belakang. Sama ini ada vektor vektor translasi yang arahnya ke depan. Ya, translasi itu adalah pergerakan roda. Sedangkan rotasi itu pergerakan yang dia bersentuhan dengan lantai ini. Jadi di sini berapa vektornya? Vektor resultannya? Vektor resultannya 0. Nah, kalau vektor resultannya 0, dia dalam keadaan non-slip. Tahu nggak maksudnya non-slip? Dia tidak mengalami slip ban. Ngerti nggak? Dia tidak mengalami slip ban karena dia dalam keadaan diam. Nah, kondisi ini yang harus dipertahankan untuk pengereman yang maksimal. Yang membuat mobil bahaya itu ketika dia dalam keadaan slip. Ya, coba kita lanjutkan. very easily be able to understand the steering mechanism. In an automobile, all 4 wheels should be rolling at all times to avoid the vehicle slipping. In fact, this simple rolling principle is the reason why your car turns when you turn the front wheels. Let's examine this. Assume a hypothetical condition in which, even after turning the wheels, the car carries straight on. In this case, the rolling velocity will be inclined as shown, and the translation velocity remains straight. Therefore, if you add up these two velocities, the resultant velocity will not be 0. This will cause the car to slip. The only way... Kondisi di mana terjadi slip ban. Jadi kecepatan translasinya itu, velocity-nya itu ke kiri. Padahal harusnya yang benar kemana dia arahnya? Yang benar arahnya adalah sejajar dengan yang oranye ini, ya, sehingga pada kondisi ini terjadi slip. The way to avoid this is by making the translation velocity also incline. This is possible only when the whole car makes a turn as shown. When the car makes a turn, at the instantaneous center shown, all 4 wheels can satisfy the condition of rolling. From this snapshot, you can clearly see how the velocity at the contact point of all 4 wheels becomes 0. Now, let's analyze the steering mechanism at the time of braking. Due to the brake pads being activated, the wheels stop spinning. Even though the wheels are turned, since they are not rotating, there will be no rotational velocity at all. Ini kondisi yang paling berbahaya pada saat bannya dalam keadaan diam, tapi masih bergerak atau dikatakan licin ya, slip ya.
ini berarti satu-satunya vektor adalah translasi. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, si ABS ini, anti-lock braking system itu akan memaksa roda untuk berputar walaupun roda dalam keadaan slip untuk menghasilkan gaya tandingan gitu ya, kecepatan tandingan. Case, the vehicle does not need to turn, as this has become like a normal case of braking. The vehicle will no longer react to the driver's changes to the steering and will slide in a straight line, which can cause an accident. Apart from losing control of the steering, cars without ABS face another big issue: braking on surfaces with different levels of traction. When the left and right wheels are on different traction surfaces, applying the brakes will generate different frictional forces on the wheels. This will produce torque, and the car will go into an uncontrollable spin. Let's see how ABS solves these issues. An anti-lock braking system is very simple. What ABS does is to prevent the wheels from completely locking up. The ABS system includes speed sensors attached to all of the wheels. When the sensors detect that a wheel is about to lock up, a modulator unit partially releases the brake pad on that wheel. This way, the wheels will be allowed to spin intermittently during braking. You can immediately see the effect of this. Dengan sistem ABS, pada saat Anda mengerem, Anda diberi kecepatan tambahan. Artinya gini, perlambatan tambahan maksudnya. Jadi ketika ngerem itu bannya juga bergerak mundur gitu loh. Maksudnya bergerak untuk menghentikan kendaraan. Jadi bannya itu nggak diem, tapi dia akan oleh sensor itu akan diputar mundur. Jadi seolah-olah Anda pakai gigi mundur. Jadi kesimpulannya apa? Pengeremannya menjadi lebih tajam kan ya. Nah ini bisa mengurangi jarak selip. Jadi yang tadinya Anda berhenti memerlukan 3 meter, sekarang 2 meter atau 1 meter udah bisa ngerem gitu. Ya. Jadi ini benar-benar meningkatkan safety kita. Intermittent wheel rotation on steering. Okay. Here, the wheels will have a rotational velocity component. This will definitely allow the steering to function, and driver will be able to steer the vehicle even during the braking. Jadi pada saat pengereman itu si mobil tetap bisa berbelok karena dia tidak selip ya. Jadi bannya tetap bisa berputar dan ini mekanisme ini ada di mobil-mobil yang sudah dikasih ABS ya. Oke ya. Nah, sekarang Anda baru tahu kan misalnya pentingnya kita menghitung vektor itu seperti apa ya. Jadi kita menghitung vektor itu bukan cuma buat main-main gitu ya, tapi ada aplikasinya yang bisa menentukan keselamatan kita ya. Jadi apa yang Anda pelajari di ilmu fisika itu semua itu ada penerapannya. Oke? Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ini bisa Anda selesaikan videonya sendiri ya. Jadi ini salah satu aplikasi yang nggak diajari di buku-buku SMA ya. Bahwa kita belajar vektor, kecepatan itu juga ada gunanya di dalam kehidupan ini. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat sore.